Halo Sobat LMK, gua Ray di sini dan kita kembali lagi ke channel YouTube LMK ya. Nah, di depan gua sekarang ini ada dua laptop dari brand MSI. Kedua laptop ini sama-sama mempunyai graphics card RTX 2050. Tapi kalau kita lihat secara detail, kedua laptop ini tuh mempunyai perbedaan harga yang lumayan signifikan. Sekitar 1 juta lebih lah. Nah, dalam video ini kita bakal lihat apa sih yang membedain mereka berdua ini? Kenapa bisa perbedaan harganya lumayan jauh? Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari spesifikasi laptop yang ada di sisi kanan gua ini. Nah, laptop ini namanya adalah MSI Cyborg 15 A12U. Seperti yang gue bilang tadi, laptop ini memiliki graphics card NVIDIA GeForce RTX 2050. Nah, tapi apa sih spesifikasi sisanya? Apa prosesornya, apa RAM-nya? Nah, bakal gue jelasin sekarang. Laptop ini memiliki prosesor dari Intel, yaitu i5 generasi 12 yang bernama 12450H. Ini bener-bener asik banget buat main game pokoknya. Nah, untuk RAM-nya sendiri, laptop ini memiliki RAM 16GB DDR5. Nah, itu udah wah bagus banget lah buat range harga segini ya. Kita lanjut ke spesifikasi berikutnya yaitu layarnya ya. Laptop ini memiliki layar sekitar 15,6 inch. Itu gede banget. Laptop ini juga memiliki keyboard bawaan dengan backlit berwarna biru ya. Ini sebenarnya agak beda ya kalau kita bandingin dengan produk MSI yang lain, di mana produk laptop MSI yang lain memiliki backlit keyboard berwarna merah. Pendinginannya juga bagus banget. Laptop ini memiliki banyak sekali lubang exhaust di sisi belakang, bawah, dan kiri. Nah, ini sangat bagus banget buat pendinginan. Oke, untuk yang kedua, kita akan lanjut ke laptop di sisi kiri gue. Laptop ini bernama MSI GF63 seri 12UCX. Nah, ini lebih keren lagi nih laptopnya nih daripada yang di kanan nih. Karena selain yang gue sebut di awal tadi, yaitu graphics card NVIDIA RTX 2050, laptop ini juga memiliki prosesor dari Intel juga, tapi Core i7 i7 sangat tinggi. Nah, laptop ini juga memiliki prosesor seri generasi ke-12. Tapi kita ada tapinya nih. Seri belakangnya, 3 nomor di belakangnya, lebih tinggi daripada yang laptop di kanan ini, yaitu 650H. Nah, kita lanjut ke RAM-nya. Laptop ini memiliki RAM 32GB DDR4. Nah, itu sangat besar sekali ya, walaupun masih DDR4, tapi 32GB cuy. Nah, untuk layarnya sendiri, kita juga menyusung lebar yang sama ya. 15,6 inch. Lebarnya sama dengan laptop yang kanan. Sama lah ukurannya. Nah, tapi seperti yang tadi gue bilang, backlit keyboardnya itu seperti MSI standar. Nggak kayak yang ada di kanan ini, di mana backlit keyboard yang di kanan ini warnanya biru. Nah, kalau yang di kiri gue, ini warnanya merah. Nah, sebagai tambahan, kedua laptop ini sama-sama memiliki screen refresh rate 144Hz. Nah, ini udah cukup banget sih kalau buat gaming ya. Kalau menurut gue ya, ini udah cukup banget buat gaming. Nah, nggak lupa juga storage dari kedua laptop ini itu sama-sama setengah terabyte, yaitu 512GB. Nah, itu ya standar lah buat laptop. Oke, kita lanjut ke keyboard ya. Secara detail nih, kita bandingin kedua keyboard di laptop ini itu bedanya apa aja sih? Nah, kalau kita tes yang di laptop sebelah kiri gua ini, di MSI GF63, kalau kita rasa-rasain ya, kita ngetik atau apapun itu, keyboardnya itu, keycapsnya itu rasanya tuh lebih tactile. Perbedaannya, kalau kita bandingin sama yang ada di sisi kanan gua ini, di MSI Cyborg 15 ini, kalau kita rasakan, keyboardnya itu lebih lembut. Kayak nggak sekasar ini, yang ada di kiri, cuman lebih lembut. Nah, sebagai tambahan juga, di laptop MSI Cyborg 15 ini,
kita ada beberapa kayak custom keycaps ya namanya mungkin ya. Jadi di tombol powernya dan tombol WASD-nya itu transparan keycapsnya. Nah di sini kita bisa lihat nih di bagian bawah dari keycapsnya itu kayak gimana. Ini menurut gua agak keren sih ya. Kalau kita lihat dan kita nyalain nih, warna dari backlit keyboardnya ini bener-bener kelihatan jelas banget di tombol-tombol ini. Nah, kita juga bisa lihat di arrow key-nya. Nah, di keempat arrow key yang ada di sebelah kanan bawah ini, kita ada kayak semacam tekstur-tekstur yang bisa dibilang gaming abis sih. Oke, berlanjut dari keyboard, kita sekarang lanjut ke bodinya nih. Kalau secara desainnya, kita bandingkan ini, kode laptop ini tuh lumayan memiliki vibes yang berbeda. Di MSI GF63, kita lihat bodinya tuh kotak. Mulai dari daerah-daerah seperti di dekat panel monitor, di tempat keyboard, atau di layarnya pun, modelnya kelihatan agak ya, gue bilang agak jadul. Tidak modern sekali itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang ada di Cyborg 15, nah ini kayak ada semacam kayak garis-garis yang menunjukkan kemodernannya gitu. Kita juga bisa lihat di daerah kamera ini dia nggak flat ya, dia kayak ada semacam yang nonjol ke atas gini di tengah. Nah kita lihat, nah di samping-sampingnya juga nggak kotak, kita lihat kayak apa sih namanya, kayak kepotong gitu loh, kepotong setengah gitu di ujung-ujungnya ini, di ujung monitor dan body. Sebagian besar sih kelihatannya, menurut gue ya, desainnya itu lebih modern yang ada di Cyborg 15 dibanding yang di GF63. Tapi ini juga preferensi sih. Jadi ya kita cuman ngobrol-ngobrol aja sih. Nah kita lanjut nih ke monitornya sendiri. Ada yang bilang kalau monitor gaming itu pas ditutup dan dibuka, dia nggak bakal ngikut bodi bawahnya. Kita buktikan nih ya. Kita lihat yang ada di Cyborg 15 dulu. Wes, aman. Nah, kita mulai ke yang di GF63. Sedikit tidak aman, tapi mungkin itu juga bisa disebabkan oleh umur. Ya, karena asal pemirsa tahu, kalian tahu laptop ini bisa dibilang lebih tua umurnya dibanding yang ada di kanan ini. Nah, jadi itu bisa juga dipertimbangkan ya. Oke, kita kembali ke awal nih yang belum kita bahas, yaitu graphics card-nya. NVIDIA RTX 2050. Spesialnya apa sih? Kenapa dipakai di dua laptop yang bisa disebut laptop gaming ini? Nah, NVIDIA RTX 2050 sendiri itu adalah suatu graphics card yang bisa dibilang entry level gaming ya. Entry level tapi tidak entry banget gitu. Masih enak lah buat gaming zaman sekarang. Spesialnya apa sih? Apa bedanya dengan GTX 1650? Sama-sama 50 tuh belakangnya tuh, sama-sama dari NVIDIA juga. Nah, RTX sendiri diperkenalkan oleh NVIDIA sebagai graphics card yang menggunakan semacam fitur AI untuk mengubah resolusi pada game atau video lain dan membuat resolusinya tuh lebih tinggi daripada yang aslinya gitu. Mereka menggunakan AI, perhitungan AI. Jadi misalnya performa lu kurang di suatu game, tapi lu menerapkan fitur DLSS ini, otomatis FPS lu bakal nambah lumayan banyak. Nah itu adalah fitur performa yang sangat oke menurut gue, karena gue sendiri sering pakai ya. Nah itu adalah fitur yang bisa dibilang sebagai revolusi gaming ya. Sangat enak sekali, dimana kita bisa menikmati resolusi yang oke, tapi dengan performa yang lebih daripada native resolutionnya di suatu game. Nah, tapi sayangnya, kalau bisa gue bilang ya, sayangnya ya, NVIDIA RTX 2050 ini bisa dibilang kayak dianaktirikan. NVIDIA RTX 2050 ini hanya memiliki VRAM 4 GB. Dibandingkan dengan seri-seri di atasnya seperti 2060, 3050 yang versi sekarang,
di mana mereka memiliki VRAM 6 GB, 8 GB, bahkan 12 GB dan di atasnya. Laptop ini kerasa kayak semacam dianaktirikan. Tapi di saat yang sama, kita bisa nge-save budget kita di laptop ini. Itu ngebuat laptop ini bisa dibilang lebih murah harganya dibanding yang tadi gue sebut. Nah, jadi buat budget gamer seperti gue, ini adalah dua opsi yang sangat hebat. Mungkin bertanya-tanya nih, harganya berapa sih kedua laptop ini? Kalau kita lihat di online shop official dari MSI, GF63 yang ada di sisi kiri gua ini dihargai dengan harga 13,3 juta. Sedangkan MSI Cyborg dihargai dengan harga sekitar 11,400 juta. Apakah kalian ingin memilih Cyborg 15 yang lebih baru ini, atau kalian ingin memilih GF63 yang speknya lebih tinggi tapi dengan harga yang naik? Nah, itu terserah kalian. Kalau menurut gue sendiri ya, gue lebih cenderung prefer ke Cyborg 15 ini. Karena walaupun prosesornya di bawah dan RAM-nya di bawah, kita bisa menikmati performa yang bisa dibilang stabil. Oke, kayaknya sekian dari gue. Sebuah review pendek antara kedua laptop ini. Jadi, kalian pilih yang mana? Terserah kalian sih, sesuai budget dan keinginan kalian. Mohon maaf jika ada salah atau perbedaan pendapat. Kita bakal ketemu di channel ini berikutnya, di YouTube LMK selanjutnya. Gua Ray, salam kreatif.